Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kami dari kelompok 5 PBO. Hari ini kami akan membahas tentang program Delivery Package System. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Dana Prasetya Nugraha Suminto dengan 3 digit NIM terakhir 152. Lalu ada Kamilus Aditya Catur Putra Widianto dengan 3 digit NIM terakhir 154. Lalu ada Fahrial Rizky Juliansyah dengan 3 digit NIM terakhir 174. Dan yang terakhir saya, Gianka Medina Zahra dengan 3 digit NIM terakhir 396. Package Delivery System adalah aplikasi berbasis GUI atau Graphical User Interface yang digunakan untuk mengelola pengiriman paket. Fitur utama program ini meliputi menambah paket baru dengan rincian lengkap, yaitu pengiriman, penerima, asal, tujuan, dimensi, dan berat. Lalu ada menghitung jarak pengiriman menggunakan layanan geolokasi. Lalu mengestimasi ongkos kirim dan waktu pengiriman. Lalu ada pengelola data admin, kurir, dan paket dalam sistem. Dan yang terakhir, membuka rute perjalanan di peta. Tujuan dari program ini yaitu mempermudah proses pengelolaan pengiriman paket dengan fitur otomatisasi jarak, biaya, dan rute. Next. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu ada penjelasan mengenai library dan modul. Pertama, kami menggunakan library Tekinter untuk membuat GUI-nya dengan modul TK untuk tema widget, message box untuk menampilkan message, dan foto image untuk menampilkan gambar pada GUI Tekinter. Selanjutnya yaitu kami memakai library GeoPython untuk menghitung jarak dari titik asal dan titik tujuan paket dengan mengubah alamat menjadi koordinat geografi dengan modul nominatim. Selanjutnya yaitu ada datetime dengan modul time delta untuk merepresentasikan durasi waktu. Selanjutnya yaitu ada OS untuk berinteraksi dengan operating system. Selanjutnya ada web browser untuk membuka web browser dari file script Python. Selanjutnya ada JSON atau JavaScript Object Notation untuk mengencode objek Python sebagai JSON string dan mendecode JSON string menjadi objek Python kembali. Terakhir yaitu ada request untuk mengirim permintaan HTTP seperti GET, POST, dan lain-lain ke web server yang biasa digunakan untuk berinteraksi dengan API dan mengambil data dari internet. Untuk konsep OOP pada program ini, kami menerapkan ada 3. Yang pertama yaitu kelas dan objek, di mana setiap kelas berfungsi untuk membuat objek yang menenkapsulasi data dan perilaku. Yang kedua yaitu enkapsulasi, yaitu terdapat metode-metode pada tiap kelas. Dan yang ketiga yaitu abstraksi, di mana program ini menyembunyikan fungsional kode sehingga detail implementasi tidak terekspos. Baik, di sini kami juga akan menampilkan diagram UML kelas dari program pengiriman paket kelompok kami. Bisa dilihat di sini terdapat 5 kelas, yaitu kelas pengiriman paket, kelas data store, kelas admin, dan kelas kurir yang memiliki atribut dan metode masing-masing. Visibilitas dari atribut dan metode pada tiap kelas sendiri kami buat sebagai public. Terdapat 2 jenis hubungan pada masing-masing kelas pada program ini. Yang pertama yaitu komposisi, di mana kelas paket, admin, dan kurir berasosiasi dengan kelas data store, yang berarti kelas-kelas tersebut saling membutuhkan data kelas data store. Relationship kedua pada program ini yaitu dependensi, di mana kelas pengiriman paket app bergantung pada data store, sehingga perubahan pada kelas data store mempengaruhi perubahan kelas pengiriman paket app. Selanjutnya. Baik, saya akan menjelaskan source code-nya. Di sini dari kelas admin ada atribut username dan password. Dan ada kelas lagi paket dengan atributnya ID, pengirim, penerima, dan lain sebagainya. Nah, ini ada round yang artinya membulatkan jarak dengan desimal 2 angka di belakang koma. Kemudian ada kurir dengan ID dan nama untuk atributnya. Nah, ini kemudian ada data store. Data store ini untuk menyimpan data ke dalam JSON-nya ya. Sama untuk melakukan pembacaan datanya juga. Jadi, nah ini ada paket list 01, kemudian ini paket ID counter untuk menghitung ketika penambahan.
kemudian ada load data untuk mengeload semua data yang ada dari file JSON-nya. Kemudian ada tambah paket, yaitu menambahkan paketnya ke list, kemudian di save melalui save data. Tambah cool juga sama, ada append juga. Nah, ini ada autentifikasi admin. Jika username sama passwordnya sama, maka akan return next, yang artinya objek yang pertama kali dikembalikan jika username dan passwordnya sama. Jika tidak ada yang sama, maka return none atau tidak ada. Kemudian ada update paket juga, dilakukan perulangan enumerate, yaitu dari jika ID-nya sama, maka akan update paket sesuai yang ditambahkan. Setelah itu di save lagi ke JSON. Nah, ini JSON-nya save data, ada data, kemudian admin, kurir, paket dengan list comprehension-nya ini. Jadi modelnya seperti dictionary. Kemudian ada strf time. Nah, ini untuk mengubah date time ke string. Jadi ya seperti itu. Kemudian nah, ini with open. Nah, ini data.json, w. Jadi wait. Jadi ketika kita meng-save data, maka dia akan overwrite datanya, bukan menambahkan ya, kayak append bukan. Kemudian json.dump data, file, indent sama dengan 4. Nah, ini membuat sesuai datanya, filenya JSON, indentasinya kita pakai 4 biar lebih enak dibaca aja. Kemudian load data ini with open data.json, r yang artinya read. Kemudian kita load filenya semuanya. Nah, ini admin. Jadi ketika kita load, kita masukkan ke list tadi yang kosong untuk admin, kurir, paket. Nah, ini ada strp time ya, mengubah string tadi ke date time. Dan ini maksnya, kemudian satu untuk ID counter yang terakhir. Nah, jika tidak ditemukan file JSON atau belum dibuat, maka akan write, kemudian json.dump membuat admin dictionary berupa admin dengan list kosong, kurir dengan list kosong, paket dengan list kosong. Kemudian membuat list kosong juga tapi untuk programnya ini. Nah, ini adalah kelas utamanya, objek utamanya. Nah, ini self.root sama dengan root, ini jendela utama. Jika di close maka program berhenti. Judulnya pakai delivery system, ukurannya 800 x 600. Kemudian untuk base directory-nya, agar tidak terjadi kesalahan path ketika kita meletakkan aplikasinya di path tertentu. Nah, ini pakai ini base dir. Apalagi kan ketika kan ada ikonnya juga, jadi biar diletakkannya sesuai path-nya, path absolute ini. Kemudian configure background-nya jendela utamanya dengan warna teknol F1A2B. Nah, ini kayak biru tua gitu. Kemudian icon path, nah join image, folder image, kemudian belum pakai .png, ini untuk ikonnya ya, icon path-nya. Nah, kemudian icon ini diubah jadi foto image sebelum ditambahkan ke jendelanya. Jika udah ditambahkan, kita true, icon. Nah, ini untuk styling TTK-nya, jadi TK ada namanya .style, lebih fitur yang lebih modern daripada Tinker. Untuk tema-temanya ada clamp, label. Nah, ini untuk label, button, kita bisa styling, review juga semuanya. Nah, ada tombol button aktif. Nah, ini ketika diklik maka akan menghasilkan warna tertentu. Nah, ketika diklik atau digeser maksimal warna tertentu. Kemudian ada data. Nah, ini diinisialisasi untuk data store-nya. Nah, ini base URL. Nah, base URL ini kita ngitung jarak, kalkulasi jaraknya menggunakan OSRM. Jadi nanti kita akan mengirimkan
destinasi sama koordinat destinasi sama asalnya nanti ke server pusat OSRM-nya langsung ya, bukan membuat server sendiri. Nah, ini geolokator, nominatim, user agent, pengiriman. Nah, nominatim ini untuk berasal dari pustaka GeoPy untuk mengkonversi dari string yang kita kirimkan ke koordinat ya, berupa koordinat gitu. Nah, ini self.check initial admin. Kemudian kita masuk ke fungsi initial admin. Nah, jika admin tidak ada, maka kita akan ke self show get admin. Jika ada, maka langsung ke main menu. Nah, ini jika pertama kali program dijalankan tanpa ada data apa-apa adminnya. Nah, labelnya buat akun admin, entry untuk menginputkan pad ini kayak paddingnya HTML, tapi pad ini pad Y axis, berarti atas bawah. Kemudian nah, ini grade admin ya. Jadi berasal dari labelnya kita akan mendapatkan get kok label dari entry ya, dari entry kemudian kita ambil nilainya. Nah, jika ada username dan passwordnya maka ya ditambahkan jadi objek. Kemudian jika selesai, jika gagal ya maka error, langsung ke main. Jika selesai sudah tambahkan maka langsung ke main menu. Nah, ini main menunya self.clear window, nanti saya bahas. Nah, ini ada label-labelnya, kemudian button-buttonnya, yaitu menu admin, menu unggah, sama labelnya menu utama. Nah, jika kita menekan menu admin, show admin, maka akan menuju fungsi show admin login. Nah, ini label-labelnya login admin, username, kita disuruh memasukkan username-nya melalui username entry, password juga sama melalui password entry. Authenticate. Nah, ini autentikasinya sesuai username dan password. Jadi kita dapatkan username dan password melalui .get. Nah, jika sama, login berhasil, selamat datang. Jika gagal, username atau password salah. Jadi setelah pencet teks sama dengan login, di button yang dengan teks sama dengan login, maka fungsi authenticate akan berjalan, dieksekusi. Nah, ini kemudian, ini show admin menu, menunjukkan menu admin jika berhasil login ya. Nah, ada menu admin, tambah admin, keluar paket kurir, dan kembali. Ada tambah admin oleh fungsi add admin, tambah add kurir, dan keluar paket view paket admin, kemudian kembali, maka kembali ke show main menu. Nah, di add admin kita juga mirip kayak tadi ya, entry.get, mendapatkan username dan passwordnya. Kalau gagal ya username dan password tidak boleh kosong. Nah, ini sebelum menuju ke penginputan penambahan admin, nah ini GUI-nya pakai tk.top level, jadi membuat jendela baru kecil di atas kiri. Nah, ini ada tambah admin, title-nya, kemudian labelnya, username, password. Kalau sudah ditambah maka sudah klik tambah maka submit admin, fungsi submit admin. Oke, ya yang ini submit admin yang ini tadi. Kemudian ada fungsi add kurir, jika kita tambah kurir. Nah, ini submit kurirnya. Nah, kita bahas ini aja dulu GUI-nya. Nah, ini tk.top level sama pakai top level. Nah, kemudian kita hanya memasukkan nama saja untuk kurir. Jadi ID-nya nambah sendiri otomatis. Jadi setelah menekan maka akan menuju ke fungsi menekan tambah, maka akan ke fungsi submit kurir. Nah, kurir sama dengan kurir. Nah, sesuai yang diinputkan tadi, konten nama, store tambah kurir ke list kurirnya. Kalau berhasil, kurir dengan ID berhasil. Kemudian di destroy window-nya. Oke. Nah, kemudian ke view paket admin. Jadi untuk melihat semua paket yang ada di program yang sudah ditambahkan di menu user. Nah, view admin. Kemudian ini ada refresh list. Nah, ini untuk TK review ya. Setelah saya bahas di TK review dulu. Nah, ini jadi kita buat paket window, paket top level lagi, title-nya kelola paket admin.
backgroundnya sama kayak root. Nah, ini ttk.review dengan kolomnya ID pengirim penerima. Nah, ini heading, jadi kayak judul kolom gitu. Kemudian paket heading untuk ID, kita teksnya ya ID pengirim penerima, sama untuk heading jarak, teksnya sama dengan jarak, kita tambah kilometer, ongkir rupiah. Kalau sudah di pack, ditunjukkan di show heading sama dengan 10. Nah, ini ada combo box juga di sini, ttk.label perbarui status paket. Untuk memperbarui status paketnya ada menunggu konfirmasi, terima, ditolak, sama dibatalkan melalui combo box. Di sini combo box bisa diisi karena tidak ada state read only-nya ya. Kalau yang bertetapkan kurir ini ada state read only. Jadi kita tidak bisa menulis langsung nama kurirnya, jadi harus ditambahkan dulu baru bisa milih. Nah, ini kita bahas reference list-nya, kembali ke atas. Nah, untuk semua baris yang ada di reference list, kita get children-nya, kemudian kita delete setiap barisnya tersebut, row, baru kita insert lagi save to store paket list, paket ID, paket pengirim, dan sebagainya, atribut-atribut dari paket itu ke dalam bentuk kolom tadi, tabel, melalui ttk.review. Itu statusnya yang tadi ada assign kurir, baru status paket tadi sama kurir. Nah, ini selected item, jadi kita nanti mengklik melalui paket selection ini ya, fungsi ini. Nah, jika selected item, jika kita klik barisnya, nah ini nanti item sama dengan paket select item. Nah, kemudian paket ID berasal dari item yang kita klik tadi, kita ambil di index 0 kan ID. Kemudian paket self.store paket list paket ID min 1. Nah, karena list kan indeksnya dibuat dari 0, maka kita min 1 ya untuk indeks terakhir. Kemudian new status sampai dengan status combo box.get, kita ambil dari combo box tadi. Jika new status ada, maka pakai status sama dengan new status, refresh list lagi, self to store, save data ke JSON, dan diperbarui. Oke. Nah, ini yang untuk assign kurir juga sama ini. Cuman beda tadi kan update status paket, nah ini untuk assign kurir. Ini. Lanjut kita ke ini show user menu. Jadi user menu ini berfungsi untuk menambahkan paketnya. Jadi user bisa menambahkan paket langsung melalui komputer dari warehouse-nya si penyedia jasa pengiriman paketnya. Nah, ini labelnya menu pengguna, hanya ada menu tambah paket baru sama kembali. Jika tambah paket baru maka fungsi add paket, jika kembali ke menu lagi. Nah, ini untuk penambahan paketnya. Kita bahas GUI-nya dulu. Nah, ini window sama dengan TK tutup level, sama label juga ada pengirim, penerima, asal, tujuan, panjang, lebar, tinggi, berat, jenis pengiriman. Jenis pengiriman pakai combo box yang semuanya pakai entry. Jika sudah diisi semua, maka langsung komen submit paket. Kita kembali ke atas. Nah, ini pengirim sama dengan pengirim.get lagi semuanya yang sudah diisi tadi melalui entry sama combo box. Nah, jika ada semua atributnya sudah diisi, maka try accept. Nah, ini panjang, float panjang, kita ubah jadi float semua. Yang untuk panjang, lebar, tinggi, berat. Nah, ini jarak durasi, map URL, ada self.calculate distance. Nah, kita klik saja ke calculate distance. Nah, ini fungsi penghitungan jaraknya. Nah, ini geocoding, mendapatkan koordinat asal dan tujuan. Nah, ini ada log origin sama dengan self.geolocator.geocode. Jadi nanti kita akan mendapatkan koordinat untuk asal dengan argumen dari asal berupa string tadi. Kita dapatkan koordinatnya untuk asal ini origin, kemudian destination atau tujuannya kita dapatkan dari string melalui destination tadi.
Nah, ketika koordinat sudah ada, nah ini kemudian kita pecah menjadi longitude sama latitude dalam bentuk tabel dikelompokkan. Nah, destinasinya juga dalam longitude sama latitude. Longitude itu bujur, latitude itu lintang. Kemudian map URL self.openMap. Nah, ini ketika berhasil dapat koordinatnya, kita bisa open map. Nah, ini open map ya. Nah, ini indeksnya dimulai dari 1 karena OpenStreetMap. Maka OpenStreetMap itu dari longitude sama longitude. Dari lintang dulu baru bujur. Untuk setiap asal sama tujuannya. Tadi kan kita dapatnya bujur dulu baru lintang. Kemudian URL-nya ini https www.streetmap, originnya berapa, destinasinya berapa, koordinatnya. Nah, kalau sudah dapat koordinatnya semua, nanti kita open melalui web browser URL tersebut. Nah, ini ada return, jadi nanti kita simpan URL-nya nanti ke dalam TTK review ya, biar bisa ditunjukkan. Nah, ini kita lanjutkan lagi yang atas. Nah, ini API OSRM-nya ya. Koordinat. Nah, ini koordinat asal sama tujuannya. Formatnya itu gini, kalau kita mau kirim ke API OSM jadi koma untuk asal, kemudian dipisahkan dengan titik koma untuk asal dan tujuan. Nah, URL ketika itu kita langsung simpan ke dalam save.base URL route v1 driving, profilnya driving, ada driving pilihan walk, sepeda dan lain sebagainya, tapi kita pilihnya driving, jelas. Ini koordinatnya. Nah, ini permintaan ke API OSRM, respon sama dengan request.get, kita mengirimkan permintaan melalui URL, param. Nah, overview false, jadi kita nonaktifkan geometri karena kita hanya membutuhkan jarak dan durasinya saja. Kemudian respon untuk status code sama dengan 200. Jika responnya itu 200, ini berarti berhasil ya, berarti ngitung. Kemudian data untuk JSON ya, kita dapatkan data dari URL-nya tadi. Kemudian route sama dengan, nah ini untuk mendapatkan data rutenya. Kemudian indeks 0. Nah, kenapa pakai indeks 0? Karena ini rute pertama, jadi nanti ada beberapa rute yang kemungkinan. Jadi kita pilih rute jalan yang pertama saja langsung. Kemudian ini jarak dalam kilometer dan waktu dalam detik. Jadi kita dapat road distance per 1000. Jadi kita bagi 1000 mendapatkan jarak dalam bentuk kilometer. Kemudian untuk durasi kita roadnya bagi durasi per 60. Jadi kita ubah dalam waktu, dalam menit, bukan detik. Nah, setelah selesai, maka kita tinggal kembalikan jarak, durasi sama map URL-nya ke fungsi tadi itu dalam bentuk tabel. Kemudian jika gagal maka OSR API error. Kalau gagal menemukan alamat dari nominatim tadi, maka alamat tidak ditemukan. Kemudian exception error, gagal menghitung jarak. Nah, ini exception-nya, jadi nanti kalau gagal ada apa gitu, kemudian ada deskripsinya dalam bentuk E, kemudian kita return non, jadi gagal menghitung. Oke, langsung ke atas. Nah, ini jika jaraknya kita berhasil dapat dan durasinya berhasil dapat, langsung tanggal penambahan. Nah, ini tanggal penambahannya dari pada saat kita nambahkan paketnya itu dari datetime.now, jadi dari komputer langsung. Kemudian ongkirnya melalui fullself.calculate cost. Nah, ini gimana cara ngitung ongkirnya. Nah, ini diskon sama dengan 1,0. Nah, jika pakai pengiriman reguler maka dapat diskon 0,7. Jika express maka kita pakai diskon 1,0 karena dia ada parameter pengiriman, jenis pengirimannya apa, reguler atau express. Kemudian ongkir jarak, kita dapat ongkir jaraknya jarak kali 2000 kali diskon untuk rumus ongkir jarak, ongkir dimensi.
panjang tambah lebar tambah bulat kali 100. Kemudian total ongkirnya, ongkir jarak tambah ongkir dimensi. Kalau sudah, tinggal di return, kita sudah dapat ongkirnya. Nah, kemudian estimasi, kita pakai self output estimation. Jadi dari tanggal penambahan, durasi sama pengirimannya. Nah, jamnya itu 24 ya. Jika pengiriman sama dengan express maka jamnya itu 6. Kalau reguler itu ditambah 24. Jadi lama ngirimnya. Dan total waktu pengirimannya durasi ditambah jam kali 60 kali kan durasi. Kalau sudah, estimasi sama dengan tanggal penambahan plus time delta minus menitnya total waktu pengiriman. Oh ya, ini durasinya menit ya, tambah jam kali 60, 24 kali 60 ya. Kalau sudah di tanggal penambahan tadi dead time now-nya kita tambah time delta. Nah, ini perlu time delta karena konversi untuk menit aja kita tambahkan sama dengan total waktu pengiriman. Batas ditambahkan tambah penambahan, kemudian return estimasi. Oke, kalau sudah kita ke nah ini udah. Nah, ini paket sama dengan paket, pembuatan objek paketnya dari apa yang kita dapatkan tadi. Start store tambah paket, tambahkan ke list, paket ID counter tambah sama dengan 1. Kemudian message sukses, jika gagal error ya semua benang dimensi dan berat harus berupa angka untuk yang ini. Kemudian jika yang if ini error maka else error semua bidang harus diisi. Jika semua nilainya tidak ada ya, jika salah satu nilai tidak ada maka semua bidang harus diisi. Oke. Nah, ini clear window tadi belum saya bahas. Jadi ini window sebelum root tadi, yaitu untuk window children-nya kita hapus melalui widget.destroy ini semua window children-nya. Jadi ketika kita pindah ke halaman misal login gitu maka window children-nya maka akan dihapus seperti itu. Nah, ini fname untuk sama dengan main agar ketika diimport masih bisa dipakai fungsinya tanpa perlu ngeran aplikasi ini GUI-nya. Dan root tk. Nah, ini jendela root-nya melalui objek tk, app-nya pengumuman app, paket app root. Nah, ini dari objek pengiriman paket app, jendelanya root ini app. Kemudian root.main loop maka akan memulai programnya eksekusi. Kita sudah berhasil buat programnya. Nah, ini bagaimana cara mengkonversinya kode PY ini ke exe dalam file executable. Caranya itu kita pakai pinstaller. Nah, ini untuk sintaksnya pinstaller one file dalam satu file, window word, ikonnya. Nah, ini add dari icon saya untuk aplikasinya, kemudian kita add data untuk image-nya juga ya user return-nya. Nah, kemudian di mana PY saya berada ini yaitu di proyek test program OS12.py. Kemudian kita tinggal enter. Nah, complete successfully, berarti berhasil. Nah, kemudian kita akan dapatkan ini di folder disk aplikasinya. Nah, ini test program OS12.exe. Nah, ini masih dalam file aplikasi biasa, belum berupa installer atau apapun tuh. Nah, ini kami pengennya mengubahnya dalam bentuk installer, maka kita pakai inno setup. Nah, ini akan muncul jendela welcome. Nah, di ada create new empty script file.
sama membuat script file baru dengan script wizard. Kemudian ini kita membuka dari existing script, jadi script yang sudah ada. Nah, sekarang saya buka karena udah membuat scriptnya, saya buka langsung open script file, kemudian OK. Nah, ini untuk scriptnya lengkapnya ada app name, nama app-nya apa, versinya berapa, nama directory ketika dibuat, kemudian di grup, kemudian output base-nya nanti dalam nama aplikasinya, installernya, kemudian output dir ditaruh di directory mana nanti ketika di compile operation. Kemudian saya tutup. Nah, ini icon filenya dalam bentuk .ico. Kemudian nah ini saya tambahkan file source. Nah, ini aplikasinya tadi yang sudah kita di convert melalui pin installer jadi file exe gini. Kemudian nah ini untuk tambahan icon jendelanya berupa .png. Nah, ini icon ini untuk test program 12.s.exe installernya sama uninstall exe-nya. Kalau sudah, kita klik compiler. Ya, ini compile. Nah, sudah berhasil. Maka kita bisa buka langsung filenya di installer. Installer ini pakai dari setup, kita klik 2 kali. Nah, untuk lokasi destinasinya saya sarankan gak di folder yang membutuhkan hak akses administrator ya. Paling aman tuh di drive D atau folder user. Nah, ini saya taruh di drive D. Misal saya taruh di mana ya? Coba aplikasi kayak gini bisa. Kemudian OK. Kemudian next. Nah, untuk namanya, nama foldernya pakai delivery system. Kemudian kita klik install. Kemudian finish. Oke. Nah, kemudian untuk lanjutannya akan dipresentasikan oleh teman saya. Ini kita buka aplikasinya. Oke, selanjutnya yaitu demo running aplikasi untuk delivery system. Jadi jika kita pertama kali membuka aplikasinya, kita akan ditampilkan menu untuk membuat akun admin karena belum tersimpan akun admin di dalam data tersebut. Namun jika sudah membuka 2 kalinya, maka tidak perlu untuk membuat akun admin lagi karena sudah tersimpan data dalam data JSON-nya. Kita bisa membuat username admin dengan password 1234. Kita buat akun, kita akan ditampilkan menu admin dan menu pengguna. Bisa kita memilih menu admin, kita login di sini dan password yang dari Pak buat sebelumnya. 234 login, oke, akan ditampilkan dalam menu admin. Kita bisa menambahkan admin lagi dan menambahkan kurir, dan juga kita bisa mengelola paket. Bisa kita menambahkan admin, admin 1 dengan password 12345. Kita sudah menambahkan admin 1. Nah, kita coba untuk menambahkan kurir dengan nama Asep. Kita tambah. Lalu untuk mengelola paket, untuk mengecek paket,
Nah, di sini belum ada paket yang akan dikelola karena di menu pengguna belum ada settingan untuk pengiriman paketnya. Kita lanjut ke menu pengguna untuk mengatur pemesanan. Nah, kita menambah paket baru dalam menu pengguna. Kita menetapkan pengirim, misal mengirimnya Tono, penerimanya Budi. Nah, mengirim paket dari Surabaya ke Sidoarjo. Kita tetapkan juga dimensi paketnya yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Bisa untuk panjangnya 5 cm dengan lebar 4 cm bersama 5 cm dan tinggi 3 cm. Lalu untuk berat mungkin 1 kilo saja. Jenis pengiriman dapat reguler express, bisa kita pilih express. Kalau ditambah, nah kita akan ditampilkan web OpenStreetMap yang akan menampilkan estimasi jarak pengiriman paketnya dari Surabaya ke Sidoarjo. Oke, lanjut. Nah, paket ID 1 telah ditambahkan. Lalu untuk mengelola paketnya kita masuk ke admin. Misal kita masuk sebagai admin 1 dengan password 12345, kita login. Nah, kita melihat paket yang sudah disetting. Nah, terdapat satu pengiriman. Untuk mengeditnya kita mengklik dahulu paket yang akan diedit. Ya, di sini kita hendak memperbarui status dan untuk menetapkan kurir dari pengiriman tersebut. Misal kita menerima status paketnya, lalu kita menetapkan kurir dari pengiriman, kita perbarui status dulu, sudah diterima. Kemudian kita menetapkan kurirnya dengan mengklik dahulu, lalu menetapkan kurirnya, accept. Maka kurir sudah ditetapkan dan paket sudah diterima, bisa dicek status diterima dan kurir sudah ditetapkan yaitu accept. Oke, begitu saja demo aplikasi pengiriman paket dari kelompok kami. Sekian presentasi dan demo proyek aktif dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan dari kami mohon maaf. Atas perhatiannya ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.